Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Tribuners, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan. Kali ini dalam acara Bincang bersama Bunda Eva. Kita kedatangan Bunda Eva Dwiana Herman AN. Beliau calon wali kota Bandar Lampung terpilih periode 2021-2025. Beliau juga istri dari wali kota Bandar Lampung Herman HN 2 periode dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Halo Bunda, apa kabar Bunda Eva? Baik, sehat-sehat Bunda ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda santai banget nih pakai sepatu cat, pakai ini biasanya hari Jumat begini Bun. Ini dari mana Bun? Tadi Bun. Aktivitasnya apa tadi Bun? Ya tadi alhamdulillah. Tadi ada acara ini sedikit. Iya. Sudah itu ada ketemu tamu juga. Ada yang datang dari Jakarta. Oke. Terus tadi juga ada launching apa itu Bunda datang karena kayak ini ya datang di sana juga. Dan alhamdulillah untuk hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Banyak lah pokoknya tamu karena sudah terpilih Bun ya. Terima kasih, kami merasa terhormat dikunjungi Bunda Eva. Sama-sama. Bun, ini jelang pelantikan Bun, apa aja persiapannya kira-kira menjelang pelantikan yang sebentar lagi nih Bun? Ya, kalau pelantikan ya Bunda yang mental ya. Iya, iya. Karena ini yang luar biasa bagi Bunda, apalagi perempuan pertama ya. Dan Bunda harus membuktikan, dan kesiapan juga alhamdulillah banyak sekali dari teman-teman yang memberikan masukan kepada Bunda. Dan apa yang Bunda akan lakukan nanti setelah pilkada, apalagi kan sekarang juga kita masa pandemik. Jadi nanti kan lewat virtual. Sakralnya kan semua sama. Betul. Dan juga nanti Bunda himbau juga bagi siapa masyarakat yang pengen datang ke rumah dinas, ya kita juga harus tahu bahwa protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Betul. Dan Bunda kan tidak bisa menginformasikan satu persatu siapa saja, silakan. Tapi kita juga harus lihat protokol kesehatan, karena pandemik di Kota Bandar Lampung, khususnya di Lampung kan cukup luar biasa. Siapa lagi kalau bukan kita yang bikin sehat? Betul. Kita sehat, insya Allah di rumah sehat. Amin. Kita sehat, lingkungan sehat, kita sehat, semuanya sehat. Insya Allah dari kita semuanya akan sehat semuanya. Bun, sebelum aktivitasnya makin padat ini jadi wali kota nanti Bun, aktivitas sekarang keseharian apa? Saya dengar-dengar Bunda suka nyanyi dangdut gitu ya, main pingpong, main tenis meja, silakan Bun. Ya, kalau untuk sementara ini ya kan memang aktivitas seperti masa pandemik ya. Bunda memang banyakin olahraga sekarang. Olahraga, jaga imun ya. Jalan, nggak tergantung pagi atau pokoknya waktu udah sempat Bunda jalan. Terus ya Bunda sedikit-sedikit ya masak. Masih tetap masak. Terus kalau tengah waktu ya Bunda tenis meja. Karena sekarang kan Bunda harus bisa memberikan yang terbaik, terutama selama ini kan mungkin Pak Herman sibuk dan Bunda harus lihatkan kepada Pak Herman bahwa kita sebagai perempuan ini sesibuk apapun juga harus kita berikan contoh bahwa keluarga adalah prioritas. Nah, prioritas istilahnya kewajiban kita keluarga, tanggung jawab kita adalah masyarakat. Nah, di sini kalau kita balen kerjanya sama-sama, insya Allah. Dan Bunda berharap menolong doa dari restu dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Apapun yang Bunda lakukan, tetap Bunda adalah seperti ini. Bunda seperti ini untuk keluarga, untuk masyarakat. Apalagi kan masyarakat tahu yang Bunda ini seperti apa kalau bekerja, Bunda ini seperti apa kalau melakukan sesuatu yang untuk kita lakukan untuk masyarakat gitu. Nah, di sini Bunda akan melakukan segala sesuatunya yang antara pekerjaan dan kewajiban ini, insya Allah Bunda harus seimbang bersama-sama. Karena tetap aja kita, apalagi perjuangan ibu ini kan luar biasa, istri kan luar biasa. Sehebat apapun kita di luar rumah, tapi juga harus hebat di dalam rumah. Karena kalau kita istri hebat di dalam rumah, insya Allah kalau keluar rumah kita sudah tidak canggung lagi. Ngomong-ngomong soal keluarga Bun, tadi Pak Herman AN, kemudian kalau anak-anak gimana Bun? Jadi di rumah sekarang suasananya seperti apa sih Bun? Bunda terpilih. Iya, kalau sekarang ini kan kayak kakak juga di rumah ya, dari juga. Ya kalau misalnya ini pasti ada aja request yang minta ini kan. Kalau enggak, Mas kita kesini, Mas kita sini. Tapi kebanyakan sih kita sering diskusi, sering banyak ngomongin masalah. Mama nanti kalau suka nanya, Mama nanti kalau Mama sudah begini gimana ya Ma?
Ya mama ya biasa aja gini. Nanti kita maklum kok mas, katanya mama, papa aja kayak gitu. Nanti mungkin mama, tapi kakak yakin mama bisa seperti gini. Nah itu yang kadang-kadang saya tanggung jawab, kewajiban saya memang harus saya ini karena aja gitu aja. Bun, ini ke depan kan Bunda akan bekerja sebagai wali kota. Kira-kira apakah sudah konsolidasi dengan tim? Kemudian kira-kira sosok seperti apa yang akan membantu Bunda nanti di pemerintahan? Kira-kira seperti apa? Kalau ke depan memang Bunda harus mempertahankan program Pak Herman juga, tapi Bunda juga ada program yang harus Bunda jalankan. Kalau untuk Bunda diskusi sama teman-teman yang ada di Pemda Pemkot belum, tapi nanti setelah Bunda pelantikan, Bunda akan langsung diskusi sama teman-teman apa yang akan Bunda lakukan bersama teman-teman di PNS Kota Bandar Lampung, seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena Bunda nggak mau yang kata orang 100 hari bekerja, 100 hari bekerja, tidak. Bunda pelantikan, besok Bunda harus mulai bekerja. Harus langsungnya terus bekerja ya. Apapun yang Bunda lakukan, ya program-program yang Pak Herman ini Bunda pertahankan. Dan program yang Bunda ini akan Bunda lakukan. Terutama masa pandemik ini Bunda akan memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat. Nanti Bunda akan turun langsung kepada masyarakat dan Bunda akan mengajak mereka supaya apa yang harus kita lakukan bukan karena kita harus orang, dan jangan remehkan. Karena kita harus tahu bahwa ini memang sebenarnya ada. Nah, dengan cara Bunda komunikasi dengan mereka, mudah-mudahan penurunan COVID di Kota Bandar Lampung bisa menurun. Ngomong-ngomong soal COVID ini, ke depan akan melakukan apa nih Bun? Tadi Bunda sudah menyebutkan akan lebih banyak turun ke masyarakat. Seperti apa sih Bun sebenarnya? Turun ke masyarakat itu bukan Bunda kumpul-kumpul itu bukan. Tapi Bunda akan melakukan datang ke masyarakat yang mohon maaf, yang di situ kita lihat mereka memang ada beberapa masyarakat yang mohon maaf, bukan mereka tidak mengerti, tapi mereka kita berikan pemahaman bahwa pandemik ini memang harus kita yang menjaga. Kalau kita mau sehat, ayo kita sama-sama. Nah ini akan Bunda jelaskan kepada mereka gimana caranya Bunda mengajak mereka supaya mereka juga mensosialisasikan untuk keluarga mereka. Makanya nanti Bunda akan bikin satgas di rumahnya masing-masing. Satgas rumah masing-masing. Satgas di rumahnya masing-masing dan juga untuk lingkungannya masing-masing, tempatnya masing-masing. Nah, nanti kita akan kumpul di satgas-satgas ini. Oh gitu. Jadi keliling ini Bun, setiap hari atau? Insya Allah. Karena kalau misalnya kasih tanggung jawab ini, Insya Allah sih. Insya Allah. Bun, sekarang alhamdulillah dari zona merah ke zona orange. Tentu Bunda mungkin punya target ke zona kuning. Kira-kira seperti apa Bun? Ya bekerja keras, makanya menjelaskan gimana caranya kepada masyarakat bahwa pandemik ini kita yang harus berusaha mencegahnya ya, jangan kita remehkan. Nah kita juga mengajak bahwa protokol kesehatan ini sekarang memang sangat perlu. Nah kalau tidak ada kesadaran dari kita, ya gimana? Makanya di sini nanti ya Bunda dari hati ke hati nanti akan Bunda jelaskan, dan Bunda juga akan gimana caranya supaya mereka paham yang terjadi pada saat ini gitu kan. Ini kebanyakan masyarakat awam ya yang nggak begitu paham, terutama mohon maaf yang pedagang-pedagang yang dari pagi sampai tengah malam mereka ini kan mereka nggak paham. Makanya nanti Bunda doakan, Bunda akan turun ke bawah. Nanti Bunda akan tidak sengaja kumpul ngobrol sama pedagang-pedagang yang kecil. Itu akan Bunda bercerita. Jangan lupa tetap prokes ya Bunda. Ya harus pakai protokol kesehatan karena ini yang harus kita inikan. Harus kita utamakan. Dan juga kan sekarang ini kalau pakai protokol kesehatan, apalagi kan yang dasar itu kan harus berapa ininya. Nah nanti Bunda juga anjurkan kepada mereka gimana caranya kita memilih masker yang memang sesuai dengan standar. Nah, Bunda gimana nanti Bunda kami ini? Ya nanti doakan mudah-mudahan kita rezekinya. Dan mudah-mudahan insya Allah vaksin ini ditemukan makin banyak. Dan Bunda akan minta tolong mudah-mudahan masyarakat Kota Bandar Lampung prioritas. Amin. Bun, ini Bun soal Bandar Lampung ke depan. Mungkin dalam masa kampanye kemarin Bunda sudah sering kali cerita tentang prioritas ke depan. Mungkin kita bisa di-review lagi Bun. Kira-kira prioritas untuk Bandar Lampung ke depan ini seperti apa sih Bun? Sebenarnya program unggulan Bunda nanti yang Bunda akan utamakan nanti ini, Bunda PR pertama Bunda adalah sungai. Sungai, sungai sama sampah. Sampah ini yang akan Bunda inikan. Nanti Bunda akan duduk sama-sama dari tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan di mana
tempat-tempat yang sudah kita titik-titik yang kita akan datangi. Di situ Bunda akan bicara semua, kita akan curhat bersama dan mungkin nanti apa sih yang keinginan mereka supaya ini bisa kita sama-sama dijalankan. Makanya Bunda nanti akan Bunda inikan dulu kepada mereka, baru nanti Bunda yang akan bicara gimana apa yang harus kita inikan lakukan bersama. Bukan karena program Bunda begini, Bunda yang harus tidak, tapi Bunda pengen apa sih yang harus kita lakukan dengan sampah ini gitu. Bukan berarti Bunda kayak harus Bunda siapkan ini kan. Tapi kalau kita dengan hati ke hati bicara dan Bunda juga karena kita kan juga mau ini kan UKM di Kota Bandar Lampung ya. UKM Kota Bandar Lampung kan sebenarnya sudah berjalan dengan lancar, tapi Bunda akan fokuskan